Halo anak-anak, selamat datang kembali di kelas prakarya. Hari ini kita akan membahas tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi dari bahan peternakan dan juga perikanan menjadi makanan yang siap dikonsumsi. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian itu diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi berbagai jenis olahan setengah jadi. Kedua, yaitu kalian dapat menganalisis teknik pengolahan yang digunakan pada suatu kasus. Yang ketiga, kalian dapat merancang proyek pembuatan bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan menjadi produk siap konsumsi. Yang keempat, kalian dapat menyeleksi kelebihan dari pengolahan bahan pangan menjadi olahan setengah jadi. Yang kelima, kalian dapat membuat kembali dan menyajikan atau mengemas bahan pangan setengah jadi menjadi produk yang siap konsumsi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu punya dua buah gambar. Gambar di sebelah kiri dan juga gambar di sebelah kanan. Ibu ingin kalian untuk mencari atau kalian menceritakan perbedaan dari kedua gambar tersebut. Apakah kalian sudah menemukan perbedaan dari dua gambar ini? Oke, kita akan bahas. Jadi, untuk gambar yang di sebelah kiri, gambar ini adalah gambar bandeng presto. Nah, kalau kalian tinggal di daerah Semarang, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan makanan ini. Karena makanan ini terkenal di daerah Semarang sehingga menjadi salah satu makanan yang dijadikan pilihan oleh-oleh ketika orang-orang dari luar kota berkunjung ke Semarang. Nah, ternyata bandeng presto yang biasa kita temui itu bisa digolongkan menjadi produk setengah jadi. Kenapa? Karena bandeng tersebut sudah melalui proses pengolahan, yaitu pengawetan ya di presto ini. Kemudian ketika kita ingin mengkonsumsinya lagi, kita harus mengolah lagi, jadi melalui tahapan pengolahan lagi sehingga nanti siap dikonsumsi seperti pada gambar yang sebelah kanan. Jadi gambar yang sebelah kanan ini bandeng prestonya yang dari sebelah kiri dilumuri dengan telur dan juga digoreng. Nah, setelah digoreng barulah siap dikonsumsi atau makanan yang sudah jadi. Bagaimana? Apakah perbedaan yang kalian cari tadi sama dengan yang Ibu sebutkan? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas lagi tentang materi ini. Kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bahan setengah jadi. Nah, pasti dari kalian ada yang bilang, Bu, kemarin kan sudah tentang pengertian setengah jadi, bahan setengah jadi waktu di kelas 8. Iya betul, jadi di sini kita hanya mengulangi lagi sedikit ya, jadi mari kita ingat kembali. Nah, bahan pangan setengah jadi itu adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan, yaitu dengan cara pengawetan. Jadi dia dengan cara pengawetan. Dan biasanya jika mau kita konsumsi itu kita harus melakukan tahapan pengolahan lagi yang lebih lanjut agar makanan tersebut bisa siap dikonsumsi. Contohnya seperti bandeng presto tadi ya. Jadi dari bandeng yang masih segar, ikan bandeng yang masih segar, melalui proses pengolahan dibersihkan, kemudian di presto sehingga menjadi lebih awet daripada kalau kita hanya
menggunakan ikan bandeng yang masih segar. Biasanya masa simpannya jauh lebih awet yang di presto tadi. Nah, kemudian agar bisa dikonsumsi bandeng presto tadi yang sudah dikukus ya dengan tekanan tinggi, itu harus melalui proses pengolahan lagi. Bisa digoreng, bisa juga dimasak dengan bahan lain, atau dikukus, tergantung dengan masakan yang akan dibuat. Jadi harus melalui tahapan pengolahan lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis makanan setengah jadi yang berbahan dasar hasil perikanan dan juga peternakan. Jadi apa saja sih jenis makanannya? Nah, di sini kita punya bakso ikan yang pertama. Jadi dari daging ikan, kemudian dibuat pasta ikan ya, jadi surimi. Kemudian bisa juga dijadikan bakso ikan. Kemudian ada dendeng cumi. Nah, ternyata dendeng cumi ini di Indonesia sudah cukup terkenal dan bisa ditemui dengan mudah di berbagai e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, di supermarket juga bisa kalian temukan ya. Kemudian ada terasi udang. Nah, terasi udang ini biasanya terbuat dari udang yang jenisnya udang rebon, kemudian melalui proses fermentasi sehingga berwarnanya berubah seperti ini. Kemudian dilakukanlah proses selanjutnya, yaitu proses pembentukan sehingga bentuknya dicetak ya, sehingga bentuknya menjadi terasi yang seperti kita temui. Kemudian ada tepung rumput laut. Nah, jadi rumput laut itu bisa dijadikan tepung. Nah, tepung rumput laut ini digunakan di berbagai bidang industri, seperti bidang industri makanan, bisa dijadikan agar-agar, kemudian bidang industri kecantikan, dijadikan salah satu bahan kosmetik, dan bisa juga digunakan pada industri kesehatan. Jadi ada kapsul ya yang kulitnya itu terbuat dari rumput laut. Kemudian telur asin. Telur asin ini biasanya menggunakan telur bebek ya jenisnya. Kemudian ada juga kornet. Nah, kornet ini kalau di Indonesia biasanya kita temui kornetnya dagingnya dari daging sapi. Biasanya kalau pengemasannya itu menggunakan kaleng ataupun juga bisa menggunakan kemasan plastik. Kemudian ada keju. Keju ini terbuat dari susu yang melalui proses fermentasi atau pengentalan ya. Nah, keju ini itu akan berbeda jenisnya jika susu yang digunakan berbeda, dan juga tadi materi yang mengentalkan juga berbeda, jadi nanti jenisnya bisa berbeda-beda. Ada yang jenisnya mozzarella atau apa yang seperti kalian lihat di gambar di KCD yang warnanya putih, yang lebih kekuningan, dan sebagainya. Itu juga dipengaruhi dari jenis susu yang dipakai. Dan jangan lupa yang sudah kita bahas di depan tadi, bandeng presto. Bandeng presto ini juga termasuk olahan setengah jadi ya tadi. Dan menurut Wikipedia itu bandeng presto itu adalah makanan khas Indonesia yang berasal dari kota Semarang, Jawa Tengah. Saking terkenalnya, itu orang-orang biasanya memilih bandeng presto sebagai salah satu pilihan oleh-oleh jika mereka berkunjung atau wisata ke Semarang. Kemudian kita masuk ke teknik pengolahan. Jadi pada kelas 8 maupun kelas 7 kita sebenarnya sudah
belajar tentang teknik pengolahan makanan. Jadi ada yang teknik menggoreng, memanggang, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita hanya akan membahas beberapa teknik yang digunakan pada pengolahan makan setengah jadi. Di antaranya penggilingan. Jadi pada proses ini, baik itu daging hasil perikanan maupun juga hasil peternakan, itu dihaluskan sehingga berbentuk pasta. Itu halus, kemudian ditambahkan bahan lain, baik itu bumbu bisa atau bahan tambahan lain seperti tepung, kemudian dicetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Teknik pengolahan berikutnya ada pemanggangan. Nah, jadi untuk teknik pemanggangan ini, baik daging dari hasil perikanan maupun dari hasil peternakan itu dipanggang pada oven yang suhunya sekitar 200 derajat Celcius dengan waktu pemanggangan yang berbeda-beda tergantung dari ketebalan daging itu sendiri. Jika dagingnya semakin tebal, itu waktu pemanggangannya menjadi semakin lama. Teknik yang ketiga yang kita bahas di sini adalah teknik menggoreng. Nah, jadi untuk teknik menggoreng yang biasanya digunakan pada makanan setengah jadi ini adalah menggoreng yang dengan menggunakan minyak banyak atau deep frying. Kemudian ibu juga punya tips untuk menggoreng ikan. Jadi ketika menggoreng ikan, pastikan kita menggunakan minyak yang cukup banyak, yang cukup ya, sehingga ikannya itu terendam di minyak. Kemudian pastikan minyaknya panas dulu sebelum kita memasukkan ikannya. Dan gunakanlah api yang sedang. Kemudian agar ikan yang kita goreng itu tidak hancur, cukup kita balik satu kali saja. Jangan dipolak-balik terus, nanti ikannya jadi hancur. Nah, sebelum kita masuk ke tugas, jika kalian masih memiliki pertanyaan atau masih ada materi yang belum kalian pahami, kalian bisa langsung bertanya di classroom ataupun kalian bisa langsung bertanya melalui WA ke nomornya ibu. Nah, setelah ini kalian ibu minta untuk ke classroom, kemudian membuka tugas yang nanti akan ibu posting di classroom dan kalian kerjakan soal tersebut. Jika sudah, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi tahapan pembuatan olahan. Nah, jadi di sini ibu hanya mengambil salah satu contoh tahapan pembuatan ya, selain yang di buku tentunya. Di sini ibu punya satu resep, yaitu resep bandeng presto saus tiram. Ibu juga akan mengupload resep ini di classroom, jadi nanti kalian bisa ngecek langsung di classroom dan bisa ditonton di classroom sebagai salah satu contoh referensi tentang pengolahan bandeng presto. Jadi nanti untuk tugas proyek ibu minta kalian membuat satu olahan ya, ini hanya salah satu contoh saja. Nanti kalian bisa mencari berbagai referensi lagi, boleh dari YouTube juga, boleh dari Google, maupun kalian bertanya langsung ke orang tua atau orang yang di rumah kalian. Sampai di sini, adakah yang mau ditanyakan? Jika masih ada, kalian bisa langsung bertanya, tadi bisa lewat WA maupun juga lewat classroom. Jika sudah tidak ada yang mau ditanyakan, ibu akhiri dulu untuk pertemuan prakarya kita hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Sampai berjumpa lagi.